Dr. Mukti. Dan sudah sampai saat ini asal baca buku itu ya buku dibaca, diterjemahkan lalu dibaca, tidak tahu bahwa ada aturan, ada panduan baca buku itu, ya, dan ada tujuan baca buku itu. Ya, ini semua sudah saya buatkan satu catatan tentang bagaimana sebenarnya baca buku yang benar itu. Dan ada aturan juga, ada standar buku pada waktu baca buku itu buku-buku apa yang seharusnya dibaca. Sama sekali kan tidak pakai hal semacam itu, Mukti, ya kan? Ya, judulnya juga tentang epidemiologi. Epidemiologi and psychiatry itu berbeda dengan epidemiologi secara umum. Ini juga sudah saya buatkan, ya, jadi ada epidemiologi and psychiatry seperti apa. Tidak termasuk epidemiologi and psychiatry terkini itu ada itu nanti ya. Itu ada buku-bukunya, nanti akan dikoordinir oleh Dr. Sari, nanti kerjasama dengan Sheila. Gimana Sheila ini? Sheila udah kelihatan ini. Belum masuk ya. Nanti baik, silakan Mas. Ada berapa slide itu? Ada 19 slide, Prof. Oh ya, cukup. Silakan 15 menit. Pas Iya. jam 10. Matur nuwun Prof. Wadi atas waktu yang diberikannya. Dan selamat pagi, eh, Prof. Dr. Haji Suwadi MPH SPKJ Konsultan. Selamat pagi, Dr. Mutrarsi. Selamat pagi, Bu Sumardi, psikolog. Mohon izin untuk menyampaikan kegiatan baca buku dengan judul Mood Disorder Epidemiologi yang kami sadur dari Kaplan and Sadok Comprehensive Textbook of Psychiatry edisi 11. Untuk outline yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang prevalensi dari berbagai subtipe gangguan mood dari berbagai studi internasional, kemudian korelasi dari demografis dan sosial dari beberapa gangguan mood, kemudian pola layanan untuk gangguan mood dalam komunitas tertentu, kemudian update pada dampak individu dan global dari gangguan mood. Yang pertama dari epidemiologi deskriptifnya yang dilakukan secara multinasional oleh WHO, melakukan survei pada bipolar dan depresi mayor pada beberapa benua dan negara seperti Amerika, Eropa, dan Asia dengan teknik sampling, stratifying, multi-stage cluster probability sampling, didapatkan bahwa untuk angka prevalensi bipolar secara global itu berkisar 2,4%, di mana untuk yang tipe 1 0,6%, untuk bipolar tipe 2 0,4% dari populasi sampel, kemudian bipolarnya itu 1,4%. Kemudian juga terdapat prevalensi bipolar tipe 2 yang lebih rendah dibanding tipe 1 karena mayoritas untuk yang bipolar tipe 1 ini dia akan mengalami episode hipomanik juga sebelum mengalami episode manik tersebut. Kemudian juga dapat diketemukan untuk tipe 1 dan tipe 2 pada usia muda itu berkisar pada rentang kurang dari 1% sampai 2,9%. Nah, untuk data deskriptif epidemiologi dari depresi atau Major Depressive Disorder dilakukan oleh WHO pada 18 negara, kemudian dibagi dua kategori pada negara yang berpendapatan tinggi dan negara dengan berpendapatan menengah ke bawah. Untuk berpendapatan tinggi rata-rata ditemukan untuk angka terjadinya
depresi itu 14,6% dengan 6,6% dan 21%. Kemudian untuk yang menengah ke bawah ini 11,1%, kemudian 8 dari rank 8 sampai 18,4%. Nah, ini dilakukan pada beberapa negara seperti untuk yang menengah ke bawah ada Meksiko, India, Afrika Selatan, ada Lebanon, Kolombia, Ukraina, dan Brasil. Kemudian pada negara dengan pendapatan per kapita yang tinggi dilakukan pada beberapa maju seperti Italia, kemudian Jerman, Spanyol, Israel, Belgia, kemudian Amerika Serikat. Kemudian juga berdasarkan dari 47 prospektif dan cross-sectional yang dilakukan pada 27 negara oleh WHO ini, ditemukan sekitar 2,6% usia muda mengalami gangguan depresif. Dan semakin muda usia dari populasi tersebut, maka prevalensi MDD ini akan semakin meningkat secara signifikan, di mana jika berdasarkan dengan jenis kelamin, untuk prevalensi mayor depressive disorder ini pada wanita itu akan lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Selanjutnya, 60% remaja yang mendapatkan penanganan profesional pada 12 bulan pertama terdiagnosis depresi ini menandakan bahwa sebagian besar ketika mengalami dan terdeteksi depresi, remaja tersebut sudah mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah korelasi dari demografis dan sosial, di mana yang pertama itu dari faktor biologisnya, itu yang berpengaruh adalah usia, jenis kelamin, kemudian yang ketiga adalah ras dan etnik ya. Untuk yang pertama kita bahas adalah jenis kelamin, di mana prevalensi dan insidensi dari depresi pada wanita itu lebih tinggi 2 kali lipat dibanding laki-laki. Tingginya angka depresi ini tidak semata-mata disebabkan oleh hanya dari faktor biologis atau hormonal. Ada beberapa faktor lain seperti kerentanan terhadap stres, strategi coping yang kurang adaptif, peran sosial yang beragam, serta berbagai macam gangguan penggunaan zat yang seringkali menjadi masking depression, dan ini bisa menjadi penyebab munculnya dan tingginya angka depresi. Selain itu, selain dari faktor biologis, juga kita harus memperhatikan karena bisa saja terjadi interaksi dari faktor biologis tersebut, kemudian dari faktor psikososial. Kemudian untuk gangguan bipolar, pada semua subtipe itu, untuk rasio gender ini hampir seimbang untuk pada 1:1. Kemudian pada faktor usia ini kita dapat melihat prevalensi depresi itu lebih tinggi pada usia di bawah 45 tahun. Kemudian untuk depresi mayor ini biasanya akan berulang dan rata-rata muncul pada usia 30-35 tahun. Kemudian dengan data lain di mana depresi pada onset yang lebih dini biasanya sering terjadi pada perempuan, kemudian angka kejadian depresi pada perempuan ini biasanya akan menurun pada usia lanjut. Nah, kemudian ada data lain pada distimia biasanya dimulai pada masa remaja akhir atau pada awal dewasa. Kemudian apabila tidak ditangani, distimia ini beresiko untuk menjadi episode depresi mayor di masa depannya. Pengaruh genetik dan sosial juga berpengaruh selain dari usia ini, karena faktor sosial seperti isolasi, kehilangan kontak interpersonal, dan masalah medis ini akan menjadi faktor yang lebih mempengaruhi terjadinya depresi pada usia tua. Sementara pada usia muda, faktor genetis akan lebih berpengaruh secara signifikan. Kemudian untuk gangguan bipolar, biasanya untuk gangguan bipolar ini dimulai sekitar usia 20 tahun dan sekitar 10 tahun lebih awal dibanding dengan gangguan depresi yang unipolar. Onset terjadinya bipolar pada pria rata-rata 4-5 tahun lebih awal dibanding perempuan, di mana lebih dari setengah atau separuh kasus bipolar ini dimulai sebelum usia 20 tahun. Dan biasanya onsetnya ini terjadi pada masa remaja akhir dimulai. Dan ada data lain seperti untuk onset manik pada usia ini sangat jarang terjadi. Selain itu juga ada penjelasan di mana riwayat keluarga ini akan meningkatkan risiko onset lebih awal untuk munculnya mayor depressive disorder dan bipolar, serta akan mengurangi untuk memunculkan gejala pada usia tua.
Kemudian kita lanjutkan pada ras dan etnik, di mana terdapat studi yang mempelajari tentang perbedaan risiko antara penduduk asli dan imigran yang bermanfaat mengetahui pengaruh budaya dan lingkungan terhadap gangguan ini. Studi ini dilakukan di Eropa dan di AS dengan hasil ternyata kalau di Eropa ini imigran ini memiliki risiko lebih tinggi terhadap gangguan mental dan bunuh diri dibanding yang non-imigran atau penduduk asli. Sementara di Amerika Serikat ini, imigran akan cenderung lebih jarang mengalami gangguan mental dibanding penduduk kelahiran AS. Hal ini ada kemungkinan diakibatkan adanya perbedaan budaya dan apa namanya adat istiadat di antara Eropa dan di Amerika. Kemudian juga adanya juga perbedaan dari struktur tatanan budaya di Eropa dan di Amerika. Selain itu juga untuk kelompok kulit hitam dan Hispanik ini dia biasanya lebih rentan terhadap stres psikososial. Namun untuk terjadinya gangguan mood pada keluarga tersebut, pada kelompok tersebut, mohon maaf, akan lebih sedikit dibanding terjadinya gangguan mood pada kelompok kulit putih. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk status pernikahan, untuk depresi mayor dan gangguan bipolar ini akan sering terjadi pada individu yang bercerai, berpisah, atau menjanda. Status pernikahan ini akan memiliki hubungan yang kompleks dengan terjadinya gangguan mood, karena menjadi lajang atau bercerai atau terpisah itu akan menjadi konsekuensi dan faktor risiko yang sangat signifikan yang bisa menimbulkan kedua gangguan mood tersebut. Di mana wanita lajang ini akan memiliki risiko untuk terjadi depresi lebih rendah dibanding wanita yang menikah, dan untuk sebaliknya pria yang lajang justru memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pria yang menikah. Selanjutnya juga dapat diketemukan kalau gangguan mood ini lebih banyak ditemukan pada yang bercerai, sehingga biasanya apabila dimulai dengan gangguan distimia juga, dia akan meningkatkan risiko terjadinya keretakan dari keluarga. Biasanya akan meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Pada depresi mayor dan biasanya pada bipolar ini akan risiko terjadinya keretakan keluarga itu akan semakin meningkat. Kemudian untuk episode depresi mayor juga biasanya ditemukan tinggi pada individu yang baru saja kehilangan pasangan, terutama pada di usia lanjut. Untuk selanjutnya, untuk faktor sosioekonomi dan tempat tinggal, dapat korelasi yang signifikan antara depresi mayor dan gangguan bipolar dengan status sosial ekonomi yang rendah. Eh, Korelasinya ini cenderung lemah, tapi konsisten pada beberapa penelitian. Hingga dapat kesimpulannya adalah individu dengan status sosial ekonomi ini biasanya yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah juga, penghasilan yang lebih kecil, kondisi hidup yang buruk, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi, sehingga berisiko untuk memunculkan gangguan mood. Selanjutnya untuk prevalensi pada episode depresi mayor atau MDA, kita ditemukan 3 kali lebih tinggi pada individu yang tidak memiliki pekerjaan dibanding mereka yang bekerja. Kemudian juga untuk pasien bipolar 1 atau 2 biasanya berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi dan biasanya sering ditemukan di kalangan individu yang lebih aktif secara sosial dan agak kreatif, dan ini akan berbeda dengan pada pasien yang mengalami depresi, biasanya sering muncul pada kelas sosial yang lebih rendah. Selanjutnya juga untuk depresi mayor biasanya sering ditemukan pada penduduk perkotaan dibandingkan dengan penduduk pedesaan, dan kemungkinan besar hal ini terjadi karena tingkat stres yang lebih tinggi pada komunitas perkotaan. Namun, meskipun perbedaan antara wilayah perkotaan dan perbedaan dengan desa ini tidak memberikan gambaran langsung tentang bagaimana kondisi hidup dan sosial secara keseluruhan, namun perbedaan ini dapat menjadi salah satu indikator penting untuk kepadatan populasi, dan ada variabel seperti budaya juga yang akan mempengaruhi dari kesehatan mental. Kemudian untuk faktor lainnya seperti stresor sosial, untuk pada komunitas perkotaan, biasanya tingginya tingkat dan sifat stres sosial yang dialami oleh individu menjadi alasan utama untuk meningkatnya morbiditas dari psikiatri. Stres
stresor sosial juga diakui juga sebagai salah satu faktor risiko untuk terjadinya gangguan mood. Meskipun jenis stres sosial yang ditemukan berbeda seperti adanya peristiwa pada masa kanak-kanak, adanya stres akut atau kronis, adanya peristiwa positif atau negatif yang dialami, hal tersebut memiliki peran yang berbeda dalam memicu dan mempengaruhi terjadinya gangguan depresi atau gangguan manik pada masa berikutnya. Kemudian juga untuk dukungan sosial ini ada kalangan yang komunitas yang kurang dukungan sosial ini akan sangat berisiko tinggi untuk munculnya kekambuhan atau misalnya berulangnya dari depresi. Namun tidak ada bukti bahwa prevalensi depresi yang lebih tinggi pada wanita disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial. Nah, pada gangguan depresi mayor ini eh, ditemukan hubungan yang antara stresor akut dengan timbulnya penyakit yang tidak signifikan, sehingga yang akan lebih berpengaruh ini di mana untuk yang mengalami gangguan mood ini yang mempunyai risiko genetik dari keturunan sebelumnya justru akan mengalami episode depresi dibanding dengan faktor psikososial yang terjadi. Dukungan sosial juga dia akan meningkatkan dari kemampuan individu tersebut untuk menghadapi dan mengurangi stres yang didapatkan. Untuk faktor risiko terjadinya gangguan mood biasanya terdiri dari apakah orang tersebut dia hidup sendiri ataupun status sosial ekonominya yang rendah, kemudian orang yang tidak bekerja itu salah satu faktor predisposisi yang mencerminkan adanya kekurangan dari dukungan sosial yang didapatkan oleh pada pasien depresi ataupun bipolar. Kemudian untuk selanjutnya, untuk faktor komorbiditas ini juga ditemukan bahwa individu yang mempunyai gangguan zat sebelumnya atau gangguan kecemasan akan juga memiliki risiko tinggi untuk mengalami gangguan mood. Biasanya untuk gangguan mood ini berhubungan seperti pada komorbiditas penyalahgunaan alkohol, gangguan panik, ataupun gangguan kecemasan sosial. Dan penyalahgunaan zat ini dia bisa memperburuk dari prognosis gangguan mood itu sendiri dan beresiko untuk meningkatkan terjadinya bunuh diri, di mana risiko tertinggi pada untuk terjadinya bunuh diri ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan bipolar, terutama pada bipolar tipe 2. Kemudian pria dengan gangguan mood cenderung untuk memiliki komorbiditas dalam penyalahgunaan zat dibanding wanita, di mana pada wanita ini lebih cenderung untuk mengalami gangguan kecemasan dan gangguan makan apabila mengalami gangguan mood. Kemudian juga bipolar ini ternyata memiliki tingkat komorbiditas dengan yang lebih tinggi dan signifikan dibanding dengan depresi unipolar. Kemudian juga ada studi yang menunjukkan bahwa komorbiditas seperti kondisi medis seperti kardiovaskular, diabetes, dan kanker ini juga sangat berpengaruh terhadap gangguan suasana hati atau gangguan mood. Selain dari faktor-faktor inflamasi atau imunologis yang mungkin sedang diteliti, ternyata beberapa faktor seperti penggunaan zat merokok, kemudian perilaku dan penggunaan zat yang terlarang ini dapat ditemukan hubungan kausal antara terjadinya gangguan mood dan terjadinya penyakit fisik yang dialami oleh pada pasien tersebut. Nah, untuk selanjutnya tentang pola layanan dan akses kesehatan, dari studi yang dilakukan oleh WHO juga itu didapatkan peningkatan penggunaan antidepresan dalam 20-25 tahun terakhir, di mana hal ini terkait dengan penurunan angka bunuh diri yang signifikan, di mana terjadi pada negara-negara dengan tingkat bunuh diri sifat tradisional yang tinggi. Untuk deteksi, rujukan, dan keberhasilan dari pengobatan depresi secara umum semakin meningkat sehingga prognosis gangguan depresi menjadi lebih baik. Kemudian dari seluruh penderita gangguan mood pada usia muda, ditemukan hanya sekitar 25% sampai 50% yang menerima layanan mental dengan baik dan komprehensif. Sementara pada perempuan ini akan lebih proaktif untuk mencari pengobatan pada depresinya dan biasanya lebih patuh terhadap depresi. Namun hal ini terjadi biasanya karena pria ini untuk deteksi pada jenis kelamin pria, terutama untuk kasus depresi ini seringkali tidak terdeteksi
dengan 50% dari korban bunuh diri biasanya juga pernah diketahui pernah mengakses layanan kesehatan dalam waktu 4 minggu sebelum bunuh diri. Kemudian depresi yang terjadi bersamaan dengan gangguan medis meningkatkan tingkat morbiditas dan mortalitas dan membuat pasien kurang patuh terhadap pengobatan sehingga akan mempercepat dari waktu pemulihan. Nah, untuk pola layanan ini meskipun biasanya sudah terjadi kemajuan besar dalam diagnosis dan pengobatan selama 2 dekade terakhir, biasanya masih banyak juga yang kurang terdiagnosis dan kurang tertangani. Biasanya untuk dokter umum ini dari Paskes pertama ini biasanya akan sering mengalami kesulitan dalam mengenali dan menangani depresi, terutama depresi dengan komorbiditas somatik yang signifikan. Dan juga ada sebuah paradoks pada pola layanan ini, di mana depresi ini akan mudah terdeteksi pada wanita, mohon maaf, dibandingkan pria, karena eh, tidak ada perbedaan respon antara farmakoterapi dan antara gender, sehingga akan muncul kesimpulan di mana pria ini akan lebih sering menjadi korban bunuh diri, meskipun sebenarnya angka kejadian depresi itu lebih umum terjadi pada jenis kelamin perempuan. Selanjutnya, untuk terakhir adalah dampak yang ditimbulkan dari gangguan mood itu sendiri, bahwa gangguan mood akan berdampak besar baik secara individu maupun secara global terhadap disabilitas dan hilangnya dari produktivitas. Secara global, NDD atau kasus depresi mayor menjadi penyebab utama disabilitas global untuk individu dengan usia 5 tahun ke atas, melampaui beberapa penyakit besar lainnya seperti kardiovaskuler, kanker paru-paru, dan diabetes. Dan juga MDD ini dia berkontribusi pada 2,5% disability adjust life year, sementara bipolar ini menyumbang 0,5% dalam kategori gangguan mental yang berpengaruh terhadap global burden dari gangguan mood tersebut. Untuk prevalensi gangguan mental pada anak-anak dan remaja bervariasi dari sekitar 8% sampai 57% tergantung dari konteks wilayah dan populasi yang diteliti. Dan penelitian juga dari Colaus dan Psycholaus ini menunjukkan bahwa MDD ini dia akan meningkatkan faktor resiko terjadinya mortalitas itu hampir 3 kali lipat dibanding dengan gangguan mood yang lainnya. Nah, gangguan mood ini bukan hanya sebagai penyebab disabilitas utama, tapi juga menjadi kontributor yang signifikan pada mortalitas global. Untuk referensinya, saya ambil dari Kaplan and Sadok Comprehensive Textbook edisi 11, bab 13, Mood Disorder Epidemiologi. Terima kasih atas waktunya, mohon bimbingannya Ketua di Dr. Petrasi dan Semati. Matur nuwun. Baik, kita lanjutkan. Saya mulai dengan pengertian baca buku psikiatri. Ya. Jadi baca buku psikiatri berarti membaca literatur yang membahas tentang ilmu psikiatri, yaitu cabang kedokteran yang fokus pada diagnosis, terapi, dan pencegahan gangguan mental, emosional, dan perilaku. Buku psikiatri dapat mencakup berbagai topik, mulai dari teori dasar, gangguan mental tertentu, pendekatan terapi, hingga penelitian terbaru di bidang tersebut. Nah, nampaknya buku yang dibaca ini juga sudah anjuran dari buku-buku psikiatri yang sebaiknya dibaca. Kaplan ya? Ini Prof. Kaplan. Sinopsis apa? Komprehensif, Prof. Komprehensif. Jadi tujuan utama membaca buku psikiatri adalah untuk mendapatkan understanding yang lebih dalam mengenai kondisi mental yang berbeda.
faktor penyebabnya, gejala-gejala yang terkait, serta cara-cara penanganannya, baik melalui pendekatan medis maupun psikoterapi. Kita harus tahu bahwa psikoterapi yang dianjurkan untuk kompetensi yang harus dimiliki adalah brief psikoterapi, supportive psikoterapi, ya kan, CBT, psikoterapi kombinasi dengan antipsikotik, entah itu tipikal, entah atipikal, dan psikodinamik. Itu 5 itu harus. Nah, tapi buku yang dibaca oleh Dr. Mufti besar sekali, tebal sekali, dan Dr. Mufti fokus pada deskriptif epidemiologi. Nah, apa itu epidemiologi juga ada pengertiannya sendiri harusnya, ya kan? Nanti kita ini sudah saya buatkan bukunya, jadi ada catatannya ya, bukan buku ya, catatannya sudah saya buat. Nanti masing-masing peserta didik yang berminat silahkan untuk mendapatkannya. Koordinator Dr. Sari dan Berlian ya. Ya. Dan yang pokok lagi Dr. Sela, tapi kok tidak kelihatan. Nggih, Prof. Wonten teng Zoom, Prof. Nun sewu. Nggih, Wonten Prof. wonten Nuwun pundi? sewu, Prof. Nggih, Prof. Di mana Dr. Sela? Nggih, Assalamualaikum, Prof. Saya di Bangsal, Prof. Oh, di Bangsal. Nggih, Di Bangsal Prof. tadi dicari di Bangsal tidak ada. Katanya di Poli. Di Poli tidak ada. Nggih, Prof. Ternyata di Poli Kisi sama Berlian. Berlian di sini ya. Baik, sekarang saya silakan mungkin Bu Mutrasya hanya menyimak, Bu Sumarni, psikolog, monggo. Terima kasih atas waktunya ya. Seperti kita pahami bersama bahwa baca buku antara lain untuk memahami tentang gangguan-gangguan psikiatri ya. Kemudian bagaimana pengobatan, psikoterapi, kemudian jenis psikoterapi seperti apa, kemudian psikofarmaka yang seperti apa yang cocok untuk gangguan-gangguan psikiatri tertentu. Tetapi dalam hal ini pagi hari ini mungkin yang kita pahami bahwa pencegahan depresi itu mungkin lebih efektif daripada mengobati, meskipun secara biologis juga bisa saja terjadi tanpa faktor dari luar yang menyebabkan seseorang itu depresi. Kemudian bagaimana seorang psikiater mungkin harus bekerja sama dengan sosiolog atau apa saya nggak tahu, agar pencegahan depresi itu bisa dilakukan supaya orang tidak terjadi depresi, meskipun tetap kita memahami bahwa fisik sendiri atau jenis kelamin atau perkembangan itu juga mempengaruhi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pencegahan depresi pada pasien-pasien yang diperkirakan akan menjadi depresi berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, dan lain-lain. Itu saja Dokter Mufti, supaya lebih efektif, lebih efisien, jadi jangan sampai terjadi sakit baru kita terima. Terima kasih. Matur nuwun, waktu saya kembalikan, Prof. Ya. Ada komentar, Dr. Mufti? Matur nuwun Ibu Sumarni atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Untuk mungkin beberapa pencegahan depresi pada beberapa jenis kategori,
biasanya apabila untuk pencegahan terjadinya depresi, terutama apabila genetiknya atau misalnya keturunannya sudah memiliki gangguan sebelumnya, biasanya itu kan beresiko tinggi munculnya. Namun hal tersebut bisa kita cegah munculnya karena eh, selain itu bisa dilakukan dengan contohnya seperti untuk memanajemen dari stres, kemudian bisa juga untuk membina hubungan sosial yang baik, kemudian juga bisa dilakukan apa namanya diet yang sehat, lanjutkan apabila untuk kasus-kasus yang ditemukan stresor sosialnya tinggi, bisa kita berikan advice atau saran seperti untuk mengurangi alkohol atau penggunaan obat-obatan, kemudian juga bisa kita sarankan untuk seperti beristirahat dengan cukup. Itu apabila memang sudah hampir munculnya atau beresiko munculnya depresi atau gangguan mood yang lain, diharapkan untuk segera mencari pertolongan dari profesional. Gitu. Jadi biasanya yang keterlambatan dari pendeteksian itu biasanya sebelum dibawa ke profesional ini biasanya dibawa dulu ke alternatif. Nah, untuk hal seperti ini biasanya akan menjadi tanggung jawab kita ke depannya, bagaimana untuk mengedukasi dari masyarakat untuk mencari pertolongan ke pihak profesional terlebih dahulu agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat sesuai dengan gejala yang diterima oleh pasien tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu Sunarni, psikolog, mohon bimbingannya. Ya, maaf ini nyambung sedikit saja, maaf. Itu kalau kita sudah mendeteksi yang pertama itu dari genetiknya ya, kemudian bagaimana dengan lingkungan? Jadi orang tua cara memperlakukan anak, kemudian lingkungan yang kondusif, perlukah itu dipersiapkan, Dr. Mufti? Itu saja pertanyaan saya, maaf, nambah sedikit. Jadi, Bu Sumarti, teman-teman atas pertanyaannya. Selain juga, kan saya setuju dengan tambahan dari Ibu Sumarni bahwa perlu disiapkan juga lingkungan dari keluarganya untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan mood di kemudian harinya, gitu, Ibu. Atur nuhun, Ibu. Baik. Kita lanjutkan ke peer group-nya. Ada yang ingin bertanya atau komentar? Kalau tidak saya panggil aja ini Dr. KT. Halo, Dr. KT, ada enggak? Dr. KT tidak ada. Dr. Tiara, ada enggak Dr. Tiara? Halo, pada kemana ya? Iya, Prof. Tiara, Prof. Oh, Tiara. Tiara aku ya raworo. Dia enggak Tiara. Aduh, Mbak Tiara sampun Ipun, menjawab. Prof. Lah, kamu bilang Tiara kan, tapi saya kan enggak lihat wajahnya. Tiara iki jenenge Mia Amelia Mutiara. Betul. Iya, betul, Prof. Nah, kamu itu co-host ya? Iya, Prof. Ada ngomong dari tadi. Baik ya, jadi kalau sebetulnya pertanyaan Bu Marni itu kan bagus banget. Sebagai seorang psikolog memang begitu ya. Tetapi yang namanya prevensi atau pencegahan di dalam psikiatri itu kan kita mengenal ada preventif primer, ada prevensi sekunder, dan ada prevensi tersier. Nah, jadi kalau kita bicara tentang
pendalaman psikososial dan budaya, ya kita harusnya psikiatri tidak hanya melibatkan aspek-aspek medisnya, tetapi juga psikososial dan budaya yang mempengaruhi gangguan mental itu. Ya, nah, jadi dan itu luas sekali. Nanti ada catatannya sendiri nanti. Epidemiologi. Baik, mungkin ada dari peer group-nya, masih ada waktu, masih cukup waktu. Ini juga, oh ini Normala Sari ini juga co-host. Loh. Nedia Melvina juga. Nedia di mana? Ajeng itu ya. Oke. Nuwun sewu Prof untuk Mbak Nedia di Bangsal nggih Prof. Oh, Nedia di Bangsal. Oh, jadi co-host itu boleh di Bangsal. Loh. Wahyu Trisunaryanti itu siapa? Mbak Ade. Hah? Mbak Ade. Nggih kula Ade. Prof. Nggih. Oh, kan juga co-host loh. Nggih Prof. Di Bangsal. Di Di FK Bangsal apa Prof. di Poli apa di Sedang Polivisi? sedang di FK Prof. Oh, di FK. Nggih Prof. Hah? Kuliah MS. Oh, Nggih kuliah Prof. MS. Oh Nggih ya Prof sudah. kuliah Mbak MS. Berlian Kamu belum tanya. anggota PPDS ya, masih MS. Mbak Nuwun Berlian. sewu Oh, Mbak Prof, Wulan, Mbak silakan Mbak Berlian. Wulan. Mbak Berlian. Oh, Berlian, Wulandari Berlian Putri. Nggih, Prof. Berliani, silakan. Nggih, matur nuwun Prof atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pada Mas Mufti, kalau tadi kan sudah dijelaskan ya Mas Mufti tentang epidemiologi mengenai bipolar seperti itu, tapi kalau di Indonesia sendiri mungkin masih sedikit disinggung ya, atau mungkin belum. Jadi bagaimana sih gambaran kalau di Indonesia Penulisan itu, seperti apa? kemudian apakah ada seperti fenomena pergeseran dari beberapa dekade ke dekade yang sekarang ini? Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mbak Berlian atas pertanyaannya. Nuwun sewu mungkin dari yang eh, tulis di textbook ini karena memang studi yang dilakukannya itu dilakukan pada negara-negara barat di Amerika, kemudian Eropa dan hanya sedikit yang dilakukan pada negara-negara Asia. Sehingga mungkin apabila kita langsung ambil kesimpulan tersebut dan dilakukan pada kita mungkin agak kurang cocok ya untuk di Indonesia sendiri. Menurut saya belum mencari lebih jauh tentang prevalensi kemudian angka-angka lainnya. Mungkin akan jadi namanya tugas saya juga nanti ke depannya untuk melihat bagaimana prevalensi untuk depresi ataupun bipolar ini di Indonesia. Terima Mbak Berlian. Bagaimana, Dr. Berlian? Nggih, Prof. Halo? Jadi karena memang baca buku kali ini memang acuannya kan dari Kaplan ya Prof. Jadi memang mungkin untuk data di Asia Tenggara pada khususnya mungkin kurang tercantum di buku tersebut. Matur nuwun Prof. Ya, Mohon baik. arahan dan bimbingan. Ya, masih ada lagi peer group-nya? Ini saya juga lihat ada Dinda. Ada Dr. Farhan. Nah, ini ada Katerina Adi Saputra.
Adi Saputro. Tapi biayanya enggak ada. Hanya masang gambar kancane Berlian ini. Baik. Baik, kalau tidak ada, silakan Mas Mufti pamitan. Jadi, Terima kasih pada Bu Mani, Bu Mutasi. matur nuwun untuk Prof. Dr. Haji Suhadi MPHS PKJ Konsultan. Dan terima kasih juga untuk Dr. Mutarsi dan Ibu Sumari Psikolog atas rawuhnya dan bimbingannya pada pagi hari ini. Mohon izin saya untuk mengakhiri. Jadi sami-sami Ibu, matur nuwun sangat atas bimbingannya. Matur nuwun. Saya